Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentia Laura Senpatmanaba, biasa dipanggil Laura. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Atmajaya Jakarta yang saat ini menempuh semester 7 program studi ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melakukan penyuluhan mengenai pentingnya menerapkan keluarga berencana atau KB dalam situasi pandemi COVID-19. Penyuluhan ini mulanya saya lakukan karena saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan KKN di Desa Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Jatisarono merupakan desa dengan penduduk yang padat. Maka dari itu, Desa Jatisarono dikatakan sebagai desa yang memiliki kepadatan penduduk terbesar, yakni sebanyak 1.028 jiwa per kilometer persegi. Tentu angka ini merupakan angka yang besar di Kapanewon Nanggulan. Melalui permasalahan ini, maka saya sangat yakin bahwa KB itu menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah ini, walaupun tentunya membutuhkan waktu selama beberapa lamanya. Kemudian apabila melihat perkembangan dari Jatisarono, saya melihat bahwa di desa ini sudah ada penduduk yang menerapkan KB. Meski begitu, hanya sebanyak 32,76% dari target saja yang melaksanakannya. Maka dari itu diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana melalui penyuluhan. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dari KB dan sebagainya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan mengenai hal-hal yang diperhatikan oleh perempuan agar bisa memperoleh kehamilan yang layak. Sini kita lihat dari umur, bahwa idealnya perempuan yang ingin hamil itu berusia 20-35 tahun. Apabila berumur kurang dari itu, maka sangat disarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu. Kemudian apabila mencapai usia lebih dari 35 tahun dan memiliki jumlah anak satu, maka dianjurkan untuk hamil tapi di bawah pengawasan khusus. Kemudian apabila berusia 35 tahun ke atas tapi sudah memiliki anak 2 bahkan lebih dari 2, maka sangat dianjurkan untuk tidak hamil lagi. Kemudian lihat dari jumlah anak, bahwa jumlah anak itu idealnya kurang dari 3 anak. Apabila sudah memiliki anak sejumlah 3 atau bahkan lebih dari itu, maka sangat disarankan untuk tidak hamil lagi. Kemudian kita juga melihat dari status gizi, bahwa status gizi perempuan yang ingin hamil itu idealnya memiliki indeks massa tubuh atau IMT sebanyak 18,5 hingga 25,0. Apabila kurang dari 18,0, maka bisa menunda kehamilan terlebih dahulu hingga IMT ideal. Ini bisa dilakukan dengan cara minum obat cacing atau lebih banyak lagi mengonsumsi kalori dan protein dalam skala yang cukup. Kemudian apabila lebih dari 25,0 hingga 27,0, maka dikategorikan kelebihan berat badan ringan. Dan apabila lebih dari 27,0, maka dinyatakan obesitas dan diperlukan upaya-upaya lebih agar bisa mencapai IMT yang ideal. Nah, kemudian kita masuk ke jarak kehamilan, bahwa perempuan yang hamil itu idealnya jarak umur antara calon anak dengan anak itu lebih atau sama dengan 2 tahun. Jika kurang dari 2 tahun, maka sebaiknya tunda kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Kemudian ada juga tidak punya riwayat obstetrik yang buruk. Di sini terdapat beberapa contoh dari obstetrik yang buruk. Yang pertama pendarahan, kemudian yang kedua seksio. Dalam hal ini seksio saya atau juga bisa disebut operasi sesar, yaitu proses persalinan dengan cara membedah perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan calon anak. Kemudian ada juga
Preeklamasi atau yang juga disebut preeklamsia yang merupakan salah satu komplikasi kehamilan serius yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah dan adanya protein dalam urin. Kemudian ada juga keguguran beberapa kali dan juga ada janin yang mati dalam rahim. Apabila sang ibu atau perempuan ini memiliki setidaknya satu riwayat obstetrik buruk ini, maka sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter maupun tenaga ahli agar dapat menimbang-nimbang kembali apakah kiranya aman apabila hamil ke depannya atau tidak. Kemudian yang terakhir di sini adalah kondisi kesehatan, bahwa perempuan yang ingin hamil itu idealnya nihil akan masalah kesehatan, baik itu kesehatan jiwa, raga, maupun fisik. Nah, apabila mempunyai masalah kesehatan, maka sangat disarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dan melakukan konsultasi dan juga perawatan hingga kondisi mental ini jadi sembuh. Kemudian kita akan masuk ke definisi KB dan tujuan KB. Di sini tertuang definisi dari KB, slogan KB. Definisi KB di sini merupakan upaya yang dilakukan oleh segenap pihak, yaitu sang ibu dan sang ayah untuk mengatur beberapa hal berikut. Yang pertama ada angka kelahiran anak, yang kedua waktu dan jarak kelahiran dari satu anak yang lain, dan yang ketiga adalah angka kehamilan ibu. Kemudian di sini terdapat beberapa tujuan dari KB. Yang pertama agar tidak cepat hamil dan minimal jarak anak dengan calon anak itu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena anak pertama ataupun anak yang ada ini sangat disarankan untuk mendapatkan ASI yang eksklusif di usia 0-6 bulan. Kemudian ketika sudah memasuki usia 6 bulan sampai 2 tahun, maka anak bisa mendapatkan ASI serta makan pendampingnya. Jika anak bisa mendapatkan ASI rutin hingga 2 tahun, maka anak dikategorikan sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan ASI. Dan apabila sang kakak bisa mendapatkan hak ini secara penuh, maka sang adik ini juga bisa mendapatkan hak ASI ini hingga 2 tahun juga. Kemudian yang kedua juga punya waktu merawat kesehatan diri dan keluarga. Lewat jarak kehamilan 2 tahun, kemudian juga memiliki anak maksimal 2, tentu baik itu dari sang ibu maupun dari sang anak, dari sang ibu maupun dari sang ayah tentu akan lebih mudah untuk mengatur anak, baik itu mengatur pendidikan anak maupun mengatur kira-kira apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu juga baik itu dari ibu maupun dari pihak ayah tentu juga akan lebih mudah dalam mencari waktu luang ataupun meningkatkan kualitas hubungan keluarga jika memiliki 2 anak maksimal ketimbang memiliki 2 anak lebih dari 2. Kemudian kita akan masuk ke kategori KB. Terdapat 3 kategori dari pelaku KB dilihat dari tujuan dari pelayanan KB. Yang pertama ialah pihak yang ingin menunda kehamilan, di mana umumnya belum memiliki anak dan ingin menunda kehamilan karena faktor-faktor tertentu. Kemudian yang kedua ialah pelaku KB ingin menjarangkan kehamilan. Biasanya sudah memiliki anak dan ingin memberi jarak anak satu dengan calon anak. Kemudian pelaku KB yang ketiga ialah mereka yang ingin mengakhiri kehamilan. Umumnya sudah punya anak dan tidak ingin menambah jumlah anak lagi. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke metode KB dengan alat kontrasepsi. Pada metode ini terdapat 2 jenis alat kontrasepsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah alat kontrasepsi jangka pendek, di mana ini merupakan alat kontrasepsi untuk metode KB yang umumnya dilakukan 2-3 tahun. Dan contohnya ialah yang pertama adalah kondom. Kondom menjadi alat kontrasepsi yang dapat dipakai oleh suami setiap kali ingin berhubungan seksual.
Dan karena bentuk dari kondom yang elastis serta memanjang, tentu ini akan mudah untuk dilepas maupun dipasang. Ketika dirasa istri ingin hamil, maka disarankan untuk melepas kondom ketika ingin berhubungan seksual. Kemudian ketika ingin istri tidak hamil terlebih dahulu, maka sangat disarankan untuk mengenakan kondom saat berhubungan seksual. Kemudian yang kedua ada juga pil KB. Pil KB merupakan pilihan yang tepat bagi ibu yang cenderung rajin dan mudah untuk mengingat sesuatu. Nah, karena pil KB ini tentunya akan lebih efektif kalau diminum rutin sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan pil KB pun juga terbagi menjadi dua, ada pil KB laktasi dan ada pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi ini sangat disarankan untuk ibu yang tidak menyusui, karena pil KB ini bisa mengurangi jumlah produksi ASI pada ibu. Kemudian ada pula pil KB laktasi, yaitu pil KB yang diberikan untuk ibu-ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang ketiga ada juga suntik KB. Suntik KB ini sangat cocok dilakukan untuk ibu-ibu yang cenderung pelupa atau sulit untuk meminum pil KB secara teratur. Nah, suntik ini pun terbagi menjadi dua. Ada suntik KB yang dilaksanakan 1 bulan dan ada juga suntik KB yang dilakukan selama 3 bulan. Dan suntik KB ini dilakukan oleh tenaga profesional. Ketika melakukan suntik ini, yaitu suntik 1 bulan, seorang ibu bisa haid atau menstruasi secara teratur. Tetapi sangat tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena ini dapat mengurangi jumlah produksi ASI. Kemudian untuk suntik KB dalam jangka 3 bulan, ini juga dilakukan oleh tenaga profesional dan ketika melakukan suntik ini, ibu akan mengalami gangguan haid seperti menstruasi itu hanya berupa flek atau bisa juga tidak menstruasi sama sekali. Tetapi suntik ini sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengurangi produksi ASI. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, alat kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi untuk KB yang dilakukan dalam jangka waktu umumnya 5-8 tahun. Nah, apabila sang ibu ini ingin melakukan KB lebih dari 3 tahun, maka sangat disarankan untuk melakukan alat kontrasepsi jangka panjang ini. Karena apabila ibu tetap menggunakan pil KB ataupun suntik KB yang tergolong dalam alat kontrasepsi jangka pendek, maka hormon yang terdapat dalam pil maupun suntik ini memungkinkan terjadinya hipertensi pada ibu. Nah, ketika kita membahas mengenai alat kontrasepsi jangka panjang, terdapat beberapa contohnya. Di antaranya yang pertama ada implan atau susuk. Nah, implan merupakan sebuah tabung kecil yang panjang berisi hormon. Ketika seorang ibu memutuskan untuk tidak hamil selama 3 tahun maupun lebih, itu akan dipasangkan tabung itu. Apabila ingin tidak hamil 3 tahun, maka akan ada 2 tabung kecil yang ditanam di kulit. Dan apabila memutuskan untuk tidak hamil hingga 5 tahun, maka akan ada 6 tabung kecil yang ditanam di dalam kulit. Dan tentunya ini dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional karena ada sayatan kecil di tangan dengan anestesi sehingga tidak sakit. Kemudian kita masuk yang kedua, ini ada IUD atau AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau juga bisa dikatakan seperti spiral. Nah, AKDR merupakan alat dari tembaga yang bentuknya seperti huruf T dan tidak berisi hormon. Seperti pemasangan implan maupun susuk,
AKDR ini juga wajib dilakukan oleh tenaga profesional karena akan dipasang di rahim ibu. Nah, sebelum AKDR dipasang, akan ada penjelasan lebih lanjut seputar AKDR ini. Kemudian yang ketiga ialah sterilisasi. Sterilisasi merupakan pilihan bagi ayah maupun ibu yang sudah memutuskan untuk tidak mempunyai anak lagi. Nah, sterilisasi ini terbagi menjadi dua, ada vaksektomi dan ada tubektomi. Vasektomi dilakukan dengan cara memotong saluran sperma pada pria untuk mencegah sperma keluar. Kemudian ada pula tubektomi, yakni pemotongan atau pengikatan dari uterus, sehingga sperma ini tidak dapat masuk ke ovum. Nah, ketika ingin melakukan sterilisasi, bisa dipastikan terlebih dahulu apakah ayah maupun ibu ini benar-benar tidak ingin punya anak lagi atau tidak. Karena ketika sudah melakukan sterilisasi, maka ayah dan ibu benar-benar tidak bisa menambah anak lagi ke depannya. Nah, kemudian kita membahas sedikit mengenai COVID-19. Di bulan Desember 2019, dunia digembarkan dengan adanya coronavirus disease atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang berasal dari Wuhan, China, dan COVID-19 disebabkan oleh novel coronavirus. Dari COVID-19 akan menyebabkan gangguan pernafasan berlebih, dan biasanya ditandai dengan batuk, pilek, demam, dan sebagainya. Penyakit ini tentu saja tersebar dengan begitu mudahnya karena penyalurannya yang begitu mudah, yaitu lewat air liur akibat batuk, pilek, maupun juga dari air liur ketika sedang bercengkrama bersama orang-orang. Maka dari itu, karena tersebar begitu mudah, hingga membuat dunia mengalami pandemi COVID-19. Lalu melihat berbagai dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatasi mobilitas kebijakan untuk melakukan segala aktivitas di rumah, termasuk melakukan kegiatan belajar mengajar, kegiatan kantor, bahkan pariwisata sekalipun dilakukan di rumah, yang bisa juga dikatakan sebagai work from home. Nah, karena kita membahas mengenai KB, maka kita perlu untuk membahas KB di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya kesulitan, termasuk sulitnya untuk melakukan konsultasi atau mendapatkan informasi terbaru seputar penanganan KB di masa pandemi. Hal ini dilakukan karena ketika masa pandemi COVID-19, para tenaga medis itu diarahkan untuk segera menangani COVID-19 dan cenderung mengabaikan permasalahan-permasalahan lainnya, salah satunya ialah penanganan KB. Oleh karena itu, untuk saat ini, petugas kesehatan akhirnya diarahkan untuk tetap melayani masyarakat dengan menerapkan physical distancing atau juga penerapan kesehatan jarak jauh disertai perlindungan lewat alat pelindung diri atau APD lengkap berupa masker, kemudian baju tertutup, sarung tangan, dan lain sebagainya selama melakukan penanganan KB ini. Pihak-pihak di luar petugas kesehatan yang memiliki ketertarikan yang tinggi akan kesehatan keluarga dapat ikut berkontribusi untuk menyebarkan dampak positif KB selama masa pandemi untuk membantu para tenaga medis dalam menyalurkan pentingnya keluarga berencana ini. Hal ini bisa dilakukan lewat penyuluhan lewat media sosial ataupun penyuluhan lewat media internet sebagai sarana yang tepat untuk tetap bisa melakukan penyebaran akan pentingnya KB, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan makan nasi ditemani babe, sendok nasinya gambar kera, yuk jadi bagian dari KB, ibu senang keluarga sejahtera. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan saya harap video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami
pentingnya KB di masa pandemi COVID-19. Saya minta maaf apabila terdapat tutur kata yang salah maupun sifat-sifat atau kebiasaan yang sekiranya kurang tepat dan tidak berkenan di hati. Terima kasih.